Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 SDIU Nawakartika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Bu Desi dalam pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 2, Hewan Sahabatku. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Macam-macam perkembangbiakan hewan terdiri dari dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Vegetatif berarti tidak melalui perkawinan, sedangkan generatif melalui perkawinan. Vegetatif, perkembangbiakan hewan secara vegetatif contohnya membelah diri dan tunas. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif contohnya adalah bertelur, beranak, bertelur dan beranak. Kita masuk dalam perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak melalui perkawinan. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Nah, perkembangbiakan membelah diri ini khusus untuk hewan yang bersel satu. Contohnya adalah amoeba, marasmesium, dan euglena. Nah, anak-anak bisa lihat di layar, amoeba sedang membelah diri seperti itu. Paramecium dan euglena. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif selanjutnya yaitu dengan tunas. Nah, tunas hanya satu jenis hewan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah hewan hidra. Hewan hidra ini berukuran kecil dan habitatnya berada di perairan. Nah, jika anak-anak ingin melihat hewan hidra seperti pada gambar tersebut, nggih. Perkembangbiakan yang selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Secara generatif yaitu melalui perkawinan. Contoh yang pertama, perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar. Nah, hewan yang bertelur yaitu hewan yang selain mamalia. Ciri hewan yang bertelur yaitu tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Pada umumnya, hewan yang bertelur mengerami telurnya. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur? Yang pertama adalah bangsa ikan. Yang kedua, bangsa amfibi seperti katak. Yang ketiga, bangsa reptil seperti ular. Namun ada ular yang berkembang biak tidak secara bertelur ya. Yang keempat, bangsa burung. Yang kelima, bangsa serangga. Dan yang keenam, bangsa invertebrata. Berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, bangsa ikan bisa kalian lihat contoh ikan yang bertelur. Nah, telur ikan yang sedang menetas. Nah, di situ ada pembuahan itu ada dua. Ada pembuahan di luar dan pembuahan di dalam. Pembuahan di luar itu sama dengan eksternal. Pembuahan secara eksternal berarti pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya pada ikan dan katak. Jadi bagaimana pembuahan di luar itu? Pembuahan di luar biasanya telur dikeluarkan oleh induknya terlebih dahulu, baru dibuahi oleh si jantan. Itu pembuahan di luar atau eksternal. Sedangkan pembuahan di dalam atau internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan. Misalnya pada burung, ayam, dan cicak. Jadi terjadi pembuahan terlebih dahulu antara jantan dan betina, baru betina bisa bertelur. Seperti itu adalah contoh pembuahan secara internal atau pembuahan di dalam. Perkembangbiakan secara bertelur yang lain dialami oleh hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air, yaitu katak. Yang selanjutnya yang bisa bertelur adalah bangsa reptil. Mana saja bangsa reptil itu? Ada kura-kura, ada bunglon, ada buaya, ada penyu.
ada komodo, ada ular. Selanjutnya yang bisa bertelur yaitu bangsa burung, ya. Ayam itu juga bangsa burung. Nah, ayam mengerami telur itu berapa hari toh? Ayam bisa mengerami telurnya yaitu 21 hari atau 3 minggu. Selanjutnya yang bisa bertelur adalah bangsa serangga dan arthropoda, ya. Bangsa serangga ada semut, ada belalang, ada kupu-kupu, ya, ada laba-laba seperti itu. Yang selanjutnya perkembangbiakan hewan yang generatif yang kedua yaitu dengan cara beranak atau vivipar. Nah, yang beranak itu adalah bangsa mamalia, yaitu bangsa hewan yang menyusui. Nah, ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, dia memiliki daun telinga dan anaknya dibesarkan oleh induknya. Juga dia memiliki kelenjar susu. Nah, contohnya hewan apa saja? Ada sapi, ada panda, ada kambing, ada kera, ada kucing, ada kuda, ya seperti itu. Dan bangsa mamalia laut. Nah, ini ikan. Namun, walaupun ikan, dia adalah hewan mamalia. Seperti platypus, dapaus, seperti itu. Dia beranak. Nah, anak-anak, Bu Guru tambahkan. Yang selanjutnya, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur atau ovovivipar. Nah, bagaimana itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur? Yaitu hewannya bertelur di dalam rahim tubuh induknya, lalu setelah akan waktu proses melahirkan, telur akan menetas di dalam rahim, lalu dikeluarkan dalam bentuk anak. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur atau ovovivipar? Ada kadal, ada ular boa, dan ada hiu. Cirinya apa? Cirinya pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah sel telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam tubuh telur tersebut. Selanjutnya makanan zigot itu apa? Yaitu cadangan makanan yang ada di dalam telur. Embrio tumbuh menjadi janin. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan Bu Guru tentang perkembangan hewan secara generatif dan vegetatif. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Desi hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.